Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya ucapkan salam sehat kepada seluruh audiens yang menonton video ini. Pada video kali ini, saya akan membuat presentasi untuk menjelaskan bakteri antraks di masyarakat Indonesia yang merupakan tugas kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Perkenalkan, nama saya IGD Eka Dista Paramika dengan NIM 230951114 dari kelas A. Di sini saya mengambil bakteri antraks sebagai penugasan ini karena dilatar belakangi oleh beberapa hal. Hal-hal yang melatar belakangi saya mengambil bakteri ini adalah yang pertama, penyakit antraks merupakan salah satu penyakit yang sudah lama dikenal di dunia dan pertama kali dikenal di Indonesia dan dilaporkan pada tahun 1884 di Teluk Betung, Lampung. Pada tahun berikutnya, ini pada tahun 1885, penyakit ini kemudian dilaporkan lagi di berbagai tempat di Indonesia seperti Bali, Rawas, dan Palembang. Penyakit antraks disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Bakteri ini berbentuk batang dan punya spora yang letaknya sentral. Bakteri ini bersifat gram positif, tidak bergerak atau non-motil. Bacillus anthracis sebenarnya bukan bakteri yang susah ditangani penyebarannya, namun tercatat bahkan hingga tahun 2023, Bacillus anthracis saja memakan korban karena ketidaktahuan masyarakat. Untuk itu, video ini dibuat agar masyarakat lebih mengenal bakteri antraks dan bisa mencegah dan membasmi virus penyakit ini di Indonesia dan juga dunia. Kemudian antraks. Antraks juga memiliki sinonim yaitu malignant carbon cell, Worcester disease, radang kora, radang limfa, dan juga yang lainnya. Nah, penyakit antraks ini seperti dijelaskan tadi disebabkan oleh Bacillus anthracis yang mempunyai panjang 3-5 mikron dan lebar 1-1,5 mikron, hidup dan berbiak pada keadaan yang anaerob, termasuk bila tidak tersentuh udara. Bila tersentuh udara, maka bakteri ini akan berubah bentuk menjadi bentuk spora. Bentuk spora ini dapat bertahan di alam hingga 30 tahunan. Bahkan dengan pemanasan 100 derajat Celcius, bentuk spora ini tidak akan rusak. Bentuk spora akan berubah ke vegetatif dan menginfeksi dan mengakibatkan luka atau ulcus antraksis. Kemudian untuk penyakit Bacillus anthracis ini dapat menginfeksi manusia dan juga hewan. Jadi Bacillus anthracis ini termasuk zoonosis, yaitu bakteri hewan yang menginfeksi manusia. Nah, untuk pada manusia sendiri itu terdapat 3 bentuk, yaitu bentuk cutaneous merupakan bentuk yang paling umum terjadi yang dikaitkan dengan adanya kontak dengan hewan terinfeksi, biasanya karkas atau adanya kontak dengan wol, kulit, dan juga bulu binatang dari hewan terinfeksi. Gejala kulit yang terpapar di awal dengan gatal-gatal dan papula di tempat inokulasi bakteri. Papula selanjutnya berkembang menjadi vesikal yang kemudian dikelilingi oleh bagian suram yang dikenal dengan istilah black scar. Yang kedua itu ada bentuk pulmonari, dikaitkan dengan adanya inhalasi spora dari Bacillus anthracis. Gejala penyakit ini diawali dengan gejala ringan seperti gejala infeksi saluran pernafasan atas biasa sekitar 3-5 hari. Berikutnya berkembang menjadi akut disertai dengan demam, syok, dan berakhir dengan kematian. Case fatality rate untuk bentuk ini juga cukup tinggi, jadi harus diwaspadai. Dan yang ketiga ada bentuk gastrointestinal, dikaitkan dengan adanya ingesti daging yang berasal dari hewan terinfeksi yang ditandai dengan terjadinya gejala gastrointestinal yang hebat disertai dengan muntah dan berak berdarah. Tingkat mortalitas untuk antraks bentuk ini adalah 25-75% yang saya kutip dari data-data yang saya cari. Kemudian pada dasarnya Bacillus anthracis menghasilkan toksis yang sangat kuat yang terdiri atas 3 bagian faktor, yaitu ada faktor edema faktor protektif antigen, faktor letar faktor. Toksin ini dapat dicapai secara in vitro maupun secara in vivo. Kematian oleh antraks adalah akibat kerja dari toksin yang menimbulkan gangguan saraf pusat berupa kelumpuhan pusat respirasi dan terjadinya hipoksia. Ini juga merupakan data-data yang saya cari penyebaran di beberapa provinsi di Indonesia pada tahun 2009 sampai 2011. Kemudian penyakit pada hewan. Penyakit pada antraks pada hewan terdapat dalam 3 bentuk, yaitu ada antraks kulit, yaitu gejala yang muncul benjolan kecil yang gatal, kemudian berubah menjadi lepuh dan persisten, lalu menjadi luka yang tidak sembuh dan berwarna hitam seperti batu bara. Penyebabnya terjadi akibat kontak langsung kulit dengan spora antraks, misalnya melalui luka terbuka.
Yang kedua ada antraks pernafasan. Nah, antraks pernafasan ini gejalanya demam tinggi, kesulitan bernapas, bentuk batuk berdarah, dan kematian mendadak. Penyebab yang terjadi yaitu saat hewan menghirup spora antraks, misalnya saat berada di lingkungan yang terkontaminasi. Yang ketiga yaitu antraks pencernaan. Gejalanya itu demam tinggi, kehilangan nafsu makan, diare, berdarah, dan kematian mendadak. Penyebabnya terjadi pada saat hewan menelan atau makanan dan juga minuman yang terkontaminasi oleh spora antraks. Jadi harus benar-benar diwaspadai agar hewan ternak atau hewan yang lain tidak terkontaminasi oleh antraks ini. Kemudian contoh kasus yang terjadi di Gunung Kidul itu bisa terlihat bahwa sapi tersebut terinfeksi oleh bakteri antraks. Bentuk kronis dapat terjadi pada sebagian besar spesies yang bekas seperti babi, tetapi dapat juga terlihat pada sapi, kuda, dan juga anjing. Selama wabah di suatu kelompok, babi hanya beberapa hewan yang menderita bentuk akut. Selebihnya sebagian besar dari kelompok tersebut menderita bentuk kronis. Gejala utama dari antraks bentuk ini yang terjadi adalah edema yang pada daerah paringeal dan lingual, dan sering terlihat adanya cairan yang berbusa keluar dari mulut hewan penderita. Kematian hewan diakibatkan karena terjadinya asfiksi atau kesulitan bernapas. Autopsi terhadap hewan penderita antraks bentuk akut juga menunjukkan adanya eksudat berdarah pada lubang-lubang kumlah, pembusukan berjalan secara cepat, dan karkas terlihat kembung oleh gas. Nah, kemudian ini merupakan gambar-gambar hewan yang terinfeksi oleh Bacillus anthracis, dan yang tengah ini merupakan gambar dari bakteri Bacillus anthracis. Nah, kemudian ini merupakan sumber infeksi dan cara penularannya. Sumber infeksinya itu bisa berupa dari spora, kemudian nanti spora ini akan dikeluarkan oleh bangkai binatang yang terinfeksi oleh Bacillus anthracis. Kemudian bangkai inilah yang kemudian bisa menginfeksi tanah dan juga rumput. Nanti rumput itu akan dimakan oleh ternak lain, dan inilah yang menyebabkan Bacillus anthracis ini menular dengan cepat. Nantinya hewan yang memakan rumput yang sudah terinfeksi oleh Bacillus anthracis ini juga akan merupakan sumber penularan baru. Kemudian begitu seterusnya. Kemudian juga ada secara vegetatif dan juga secara kutanius gigitan. Kemudian ini statistik terbaru mengenai penyebaran virus antraks, yaitu pada tahun 2011 sampai 2018. Yang paling tinggi itu ada di tahun 2017, yaitu sebanyak 77 kasus, dan untuk kasus kematiannya sendiri ada di tabel B. Yang paling tinggi itu kasus kematian terjadi pada tahun 2014. Kemudian untuk pencegahan dan juga pengendalian antraks, saya lakukan dengan pertama yaitu melaporkan ke puskesmas tempat bila didapatkan penderita tersangka antraks, atau melaporkan ke puskeswan jika ada hewan yang memiliki gejala antraks. Kemudian tidak diperbolehkan menyembelih hewan sakit antraks. Hewan hanya boleh disembelih di rumah potong hewan, dan jika di luar itu harus izin dahulu terhadap dinas setempat dan juga dengan pengawasan dokter hewan. Tidak diperbolehkan mengonsumsi daging yang berasal dari hewan yang sakit antraks. Dilarang membuat atau memproduksi barang-barang dari hewan yang terkena penyakit antraks. Kemudian hewan yang rentan terhadap penyakit antraks seperti sapi, kerbau, kambing, dan juga domba, dan juga kuda itu harus secara rutin divaksinasi untuk mencegah penyakit antraks ini menular dan menginfeksi hewan-hewan tersebut. Nah, kesimpulannya, antraks termasuk ke dalam Neglected zoonotic disease yang disebabkan oleh Bacillus anthracis. Para Bacillus anthracis resisten terhadap berbagai lingkungan ekstrim sehingga berpotensi menyebabkan wabah yang berulang. Antraks dapat menginfeksi ternak, yaitu menginfeksi ternak maupun manusia. Antraks pada manusia dapat dijumpai dalam 4 bentuk utama, yaitu cutaneous, gastrointestinal, inhalasi, injeksi, sepsis, meningitis dapat terjadi akibat sistemik yang fatal. Pengobatan antraks dapat dilakukan dengan sistem antibiotik. Prevalensi antraks pada manusia ini di Indonesia bersifat fluktuatif dan sebagian besar merupakan antraks cutaneous. Penjagaan dan pengendalian antraks dapat dilakukan terutama dengan vaksinasi, mematuhi SOP dan aturan dari pemerintah atau instansi yang berwenang. Memperkuat surveillance antraks pada hewan dan manusia, meningkatkan kapasitas SDM, prasarana diagnosis, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama dalam multisektor. Nah, ini merupakan dokumentasi pada penyakit antraks, atau ini merupakan gambar-gambar virus antraks. Nah, dan ini merupakan daftar pustaka yang sudah saya susun untuk menjelaskan bakteri antraks ini.
Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahannya. Saya harap dengan video ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa mencegah dan juga membasmi antraks yang ada di Indonesia dan juga dunia. Saya harap semuanya bisa mendengarkan dengan baik dan saya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam video ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.